Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Hari ini kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, pertemuan ke-9. Sebelumnya kita sudah UTS, sebelum saya koreksi ya, nanti rencananya saya pas di final saja nanti saya lakukan pengecekan. Terus kemudian nanti saya evaluasi apakah di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Kalau di bawah rata-rata nanti saya berikan retake atau pengambilan ulang dalam bentuk yang berbeda dan jadwal yang sudah disepakati atau sudah saya atur. Baiklah, saya langsung ke bagian presentasi hari ini. Mana hari ini kita akan bahas mengenai saya ngambil dari bukunya yang juga Ferdinand Weber, third edition, not the edition, Sharing Stress in Beams and Thin Weld Members. Jadi tegangan geser yang kita akan bahas terhadap suatu beam, atau kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau ada orang mau buat konstruksi ataupun baja-baja yang besar, itu biasa namanya high beam ya, karena bentuknya H. High beam itu untuk rangka bangunan biasanya, yang digunakan sebagai rangka bangunan ataupun sebagai rangka untuk jembatan. Jembatan Mahakam itu pakai high beam dia, high beam. Jembatan Mahakam yang dulu ya, yang tua. Itu teman-teman kalau lihat itu bentuknya baja tulangannya itu H itu dia. Luas permukaan penampangnya itu H bentuknya. Jadi makanya disebutkan high beam. Nah, di sini akan dibahas mengenai pertama pengenalan ya, baru ada sharing horizontal face beam element, sampel, terus menentukan sharing stress di suatu beam, baru diskusi distribusi stress, longitudinal shear and beam element, and orbital shape, sharing stress in thin weld members, plastic deformation, dan juga beberapa sampel akan ditunjukkan. Di pengenalan ya. Jadi suatu beam itu atau transfer loading applied to a beam results in normal and shearing stress in transfer section. Jadi kondisi transfer itu berada pada kondisi luas penampangnya terhadap pada titik tertentu dengan koordinat X, sumbu X, Y, sama sumbu Z ya. Dan perlu teman-teman tahu kalau misalnya penampang itu dia dari sini ya sampai ke arah sana, kondisi penampangnya yang akan diukur, dan tegangannya itu dianggap sama dari kondisi satu dengan yang lain. Maksudnya di mana daerahnya, Pak? Maksudnya misalnya ya, di daerah sini, ini kan kita dianalisisnya bagian sini penampangnya. Itu berlaku juga pada penampang yang ada di sini, di dalam sini, ya kan? Ini juga berlaku di sini. Jadi sampai lurus itu kondisinya adalah tegangan gesernya itu sama. Dan tergantung nanti dia akan mengalami transverse yang di bagian kanan. Baru kemudian transfer loading apply to beam and distribution and normal and shearing and stress satisfy ditunjukkan dari fx ya. Gaya x sama dengan integral sigma x dA sama dengan 0. Jadi kondisi dari tegangan x itu sama dengan 0, sedangkan dari gaya y itu sama dengan tegangan geser xy kali dA sama dengan minus v. Baru kemudian lanjutkan dengan Fz, tegangan shear stress xz ya, x terhadap z, karena dia kan nanti z-nya diminta, kalau y ya x terhadap y. Nanti diferensial A sama dengan 0. Jadi yang akan menghasilkan nilai itu cuma dari Fy-nya saja. Karena Fy nanti dilihat apakah ada mempengaruhi dari sini gaya secara vertikal dari atas ataupun dari bawah.
Nah, baru kemudian kita lanjut ke bagian momennya, momen X-nya. Momen pada arah sumbu X itu dinyatakan dengan Y, shear XY sama dengan Z theta XY, dA sama dengan 0, dan momennya terhadap material tersebut ya dianggap 0 semuanya. Nah, when shearing stress exerted on the vertical face of an element, equal stress must be exerted on the horizontal face. Jadi dia kondisinya itu berada pada titik tengah di mana ada pada kesatuan itu menunjukkan kondisi tegangan umumnya. Kon teman-teman sudah pernah belajar ya di mata kuliah sebelumnya ya, saya nggak tahu namanya apa. Nah, ada kalau di dulu saya namanya Mektek ya, kan ada tuh ini gambar kotak ya kan. Baru kemudian di sini ada arahnya. Panah ini apa Pak? Ya sama kurang lebih. Set. Baru di sini seret. Nah, kan? Ini berapa shear-nya? Misalnya shear X-nya berapa? Baru ini tegangan pada X. Kalau misalnya ada ke atas ya dinamakan tegangan Y. Dan ini pasti ada, di kedua sisi ini pasti ada. Nah mungkin cuma satu sisi ke kanan doang, yang kirinya nggak ada, nggak mungkin kayak gitu. Nah biasanya dari sini kita menunjukkannya langsung ke lingkaran Moore. Ya kan? Nah dari sini kita bisa masukkan rumus. Nanti tegangan XY-nya di lingkaran Moore, kondisinya di mana itu? Ya kan? Apakah dia minus, ya kan? Ataukah plus? Tergantung dari arahnya lagi. Terus kemudian terhadap kecil besarnya dari tegangan geser terhadap suatu tegangan itu juga berpengaruh dari penggambaran tersebut. Nah, jadi kurang lebih adalah shearing stress adalah kondisi di mana dalam suatu material itu mengalami pergeseran, makanya dia berada di tengah. Jadi intinya adalah di bagian tepi sini sama di sini itu mengalami yang namanya pergeseran akibat dari tegangan yang diberikan secara horizontal, ataupun nanti bisa berpengaruh juga beda. Vertikal juga pasti hasilnya sama, dia akan mempengaruhi di bagian-bagian sudut dari ujung material, bagian bangunan. Baru kemudian di sini ya, kalau kemarin teman-teman hanya mempelajari sebatas dari menganalisis di bagian sininya saja ya. Tentukan tegangan normal, tegangan normal, apalagi ada tegangan apa lagi, teman-teman? Ada Nisa? Nggak ada orang ya? Ya udah. Kan ada tegangan normal, ada momen, ada tegangan lintang juga kan. Nah, itu bagaimana kondisinya dari yang harus digambarkan. Terus kemudian kalau misalnya kita mendapatkan kondisi seperti ini, kita sudah tahu ya, Fy sama dengan 0. Why? Karena tidak dari kondisi seperti ini mengakibatkan material yang ada khusus di kondisi B ya, itu tidak akan mengalami yang namanya defleksi ataupun momen plastis gitu. Di sini ya, dia kan begini kondisinya, tetap ya, tidak bergerak kan. Jadi dia akan dipengaruhi dari arah Y sama dari arah Z, yang membuat batangnya ini akan mengalami defleksi atau pelenturan. Karena mengalami pelenturan ya otomatis ya kita harus menggambarkan grafiknya seperti apa. Harus sudah tahu. Karena ini cuma dipengaruhi sumbu vertikal ya vertikal aja semuanya. Z-nya tidak searah sumbu X ya tidak berpengaruh, hanya terhadap sumbu Y saja. For equilibrium of beam element sigma Fx sama dengan 0,
delta H sama dengan integral A tegangan D minus tegangan D, dA dapatnya MD MC per I. Dan di mana di sini dipermisalkan adalah high beam-nya berbentuknya trapesium. Dari trapesium itu kita bisa mengambilkan satu sampelnya saja untuk dianalisis. Misalkan itu disimpulkan dengan Q ya. Nah, Q sama dengan integral A Y dA MD minus MC sama dengan DM per DX delta X sama dengan P delta X. Di mana FC sama VD ini berlawanan arah terhadap berat yang diberikan dari massa jenisnya terhadap CD, itu material akan merespons seperti apa. Substituting delta H per sama dengan VQ per I delta X untuk menentukan shear flow-nya. Baru dari sini kita dapat shear flow-nya ya. Masih dapat shear flow-nya dengan rumusnya V kali Q per I. Di mana Q sama dengan integral Y dA first moment area above, I sama dengan Y kuadrat dA. A plus A absent, second moment for cross section, first moment of area above. Same result found for lower area, di mana Q absent sama dengan delta H absent per delta X, sama dengan VQ absent per I, sama dengan minus Q absent. Jadi yang diambil adalah nanti contoh sampel dari penampangnya terhadap kekuatan material, terhadap shear flow-nya, dan dari shear flow tersebut nanti bisa dapatkan juga lower area-nya berapa. First moment aspect and neutral axis. Dan di sini adalah salah satu contoh yang misalnya terdapat high beam ya. High beam terbuat dari kayu ini. A beam is made of 3 planks. Terbuat dari 3 batang ya, 1, 2, 3 yang ini. Karena dia tidak bisa nyatu sendiri, jadi ya di join dengan menggunakan konektor paku atau rivet ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Ya, wajar aja nanti made together 3 planks nailed together, knowing that the spacing between nails is 25 mm and that the vertical shear in the beam is F sama dengan 500 Newton. Determine the shear force. Determine the shear force, gaya gesernya pada setiap nails atau setiap paku di sini. Ya. Determine the horizontal force per unit length or shear flow Q on the floor surface. Calculate the corresponding shear force in each nails. How to take the rate or result Q sama dengan A dikali rata-rata Y, di mana A itu adalah 0,02 atau ketebalan dari satu batangnya dikalikan kepada meter ya, 0,02. Jadi 0,02 meter ke meter dikali panjangnya. Jadi luas dari C ini dikali 0,02 dikali 0,100 dan dikali 0,06, yaitu 0,06 adalah titik posisi dari titik setimbang dari high beam-nya ke bagian tengah titik C. Panjangnya berapa? Dapatkan itu nilai Q-nya. Sedangkan kalau misalnya nilai I-nya itu adalah 1/12 dikali 0,02, tebalan dari C-nya tadi, dikali 0,1 meter, 3, sehingga dapatkan nanti I sama dengan 16, ini ada tambahan lagi, 2, 1/12, 0,1, 0,02. Tambah ini dapatkan nanti 16,2 kali 10⁻⁻⁶ meter ke tempat.
Solusinya adalah tentukan horizontal force per unit bla 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 surface of the plane, di mana kita nanti dapat horizontal force-nya Q sama dengan V kali Q per I, di mana V-nya tadi udah ketemu yaitu 500 Newton dari soal ya. V-nya 500 Newton, baru kemudian dikali Q-nya. Q-nya adalah 120 kali 10 pangkat minus 6. Itu diambil dari Q sama dengan AY per I-nya nanti dicari, dapatnya 16,2 kali 10 pangkat minus 6. Intinya hasilnya adalah per meter, karena meter pangkat 4 ditembak dengan meter pangkat 3. Hitunglah dari corresponding shear force in its nail for nail spacing of 25 mm. Gimana kita tahu untuk gayanya sama dengan 0,025 ya. 0,025 didapatkan dari spacing between nails ya. Milimeter ke meter. Jadi dapatnya adalah 0,025. Ya enggak? 25 mm, 1, 2, 3. Iya, lompat ke meter, jadi 0,025 dikali 3704 Newton per meter. Dan dikali Q-nya, sehingga dapatnya F sama dengan 92,6. The average rata-rata dari tegangan geser pada posisi muka horizontal of the element is obtained by it. Itu tergantung dari perbedaan dividing the shearing force on the element but the area of the face. Seperti itu. Tegangan geser average VQ per I kali T. When the upper and lower surface of the beam shear axis sama dengan 0, it follows that tegangan geser axis sama dengan 0 on the upper and lower the edge for transverse section. If we did the beam is comparable is large relative to its depth, the shearing stress at the 1 and the 2 is significantly higher than at the. This is for the example shearing stress. Tegangan geser in common types beams, misalnya beamsnya seperti ini, ada tampaknya, yang lain tampak penampangnya, bentuk dari sampingnya. Otomatis narrow rectangular beam itu sama dengan VQ per I kali B sama dengan 3V per 2A. Atau dengan tegangan geser maksimum sama dengan 3 kali volume per 2 kali A. Dan ini adalah contohnya dari high beam ya, DEFG, CC buat garis perpotongan. Further discussion of the distribution of stress in a narrow rectangular beam. Consider a narrow rectangular cantilever beam subject to load P at its free and bisa dilihat di sini 3P per 2A, 1 minus Y pangkat 2 per C pangkat 2. Tegangan geser are independent of the distance from the point of application of the load. Normal strain and normal stress are unaffected by the shearing stress. From seen principle, effect of load application mode are negligible except in immediate vicinity of load application point. Jadi dari sini kita bisa lihat terjadi defleksi dari masing-masing gambar ketika ada suatu beam yang melengket pada dinding dan diberi tekanan, otomatis dia mengalami defleksi. Ada D1, D2, D3 dan D1, D2, D1, D2. Pada bagian awal akan mengalami perubahan. Terus kemudian sampel yang lainnya adalah apabila ada suatu papan diberikan gaya 2,5 kips, 1 kip, 2,5 kips, luas penampangnya adalah 3,5 inch. Bawahnya juga beda, bawahnya adalah feet ya. Ini pakai inch, ini pakai feet. Tegangan semuanya totalnya adalah 1.800, tegangan geser semuanya adalah 120.
Solusi adalah develop kembangan regangan dan bending moment diagram, identify the maximum, determine the beam depth based on allowable normal stress, determine the beam depth based on the allowable shear stress. Required beam depth is equal to the large of the depth zone. This is the example. Jadi kalau kita membuat kondisi tegangan normal, ya nanti bentuknya kotak-kotak seperti ini, ya, kotak-kotak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita membuat momen, ya momen kita nggak pernah ngarahin ke atas, pasti ngarahin ke bawah. Kalau saya, ya solusinya adalah memakan shear and bending moment diagram identify the maksimum, Pmax sama dengan 3 kips dan momen maksimumnya adalah 7,5 kip feet sama dengan 90 kip inch. Nah, ini di sini masih ada terdapat papan, ya, di mana ada kita mencari kondisi tengah juga. Determine the beam depth based on allowable normal stress. Ya. Jadi tentukan kedalaman dari beamnya berdasarkan dari tegangan normal yang diterima. Jadi tegangan keseluruhan Max per S, di mana 1800 dikali 90 kali 10 pangkat 3 LB inch per 0,5833 inch D2. Jadi seperti itu. Di mana D-nya nanti didapatkan itu adalah 9,26 inch. Dia adalah panjang dari logam atau luas penampangnya. Di mana kalau I sama dengan 1/2 BD kubik, ya pasti baik. Determine the beam depth allowable shear stress tegangan geser all 3 Pmax per 2A 120 PSI 3 3000 LB 3.5 inch dikali D, di mana D-nya nanti akan menghasilkan 10,71 inch. Nah, sama ya. Dari sini, dari gambar yang ditunjukkan, kita bisa mencari delta H atau perubahan H-nya. Mana H itu adalah the same terus integration area. V kali Q per I, delta X, Q sama dengan delta H per delta X sama dengan VQ I. Sebuah box kotak biplang is constructed from 4 planks are shown, knowing that the space between nails is 1.5 in and determine the shear force per unit length along each edge of the upper plank. Based on the spacing between nails, determine the shear force in each nail. Itu ada solusi. Baru kemudian di sini ada lanjutannya lagi, yang tadi itu menggunakan Q kecil sama dengan VQ per I, di mana 600 LB 4,22 inch pangkat 3 per 27,42 meter pangkat 4. For the overall beam cross section, I sama dengan 1/2 4,5 inch pangkat 3 minus 1 per 12 3 inch pangkat 3 27,42. Ini sama shearing stress in thin walled members. Bisa dipelajari nanti yang ini. Oke, saya lanjut ke soal latihan. Oke, sudah terlihat semua ya soal latihan. Nah, misalnya ada ini. Distribusi of shear stress in circular beam. Nah, jadi ada sebuah
circular beam ya di sini, di mana the circular beam of radius r is subject to a transverse force. That means V, we aim to determine the maximum shear stress on the cross section. Untuk menentukan nilai maximum shear stress on the cross section. Jadi seperti yang kita tahu di sini itu kita bisa buat plus penampangnya dulu ya. Plus penampangnya dulu. Seperti ini. Baru kita buat lingkaran. Waduh. Nah, seperti ini. Misalnya lingkaran. Jadi nanti dari situ kita bisa tahu nanti circular beam of radius r is subject to transverse force V. We aim to determine the maximum shear stress on the cross section. Jadi pada di tengah cross sectionnya berapa nilai yang dihasilkan. For example, like this. Nah, ya sama dengan. Aduh, enggak harus ini. Nah, nanti ini diarsir. Dan ini adalah jaraknya DY. Baru kemudian ini pemakan adalah Y untuk sumbu vertikalnya dan ini adalah untuk R. Ya kan? So the next step is to make sure that we have to good picture to draw, and baru kemudian setelah itu kita kondisikan lagi nah, seperti ini ya. Waduh, kegedean. Ya, anggaplah ini lingkaran lah. Baru kita tahu kondisinya di bagian mana terhadap sumbu X. Jadi nanti harus tahu ini Y sama dengan Y di mana Y-nya itu nanti Y rata-rata adalah tinggi dari titik tengah ini. Terus kemudian dari situ kita bisa lihat ini adalah Z-nya. Baru ini adalah Y-nya dan ini adalah N. Nah, baru bagaimana cara menentukannya? Ya, pertama kita tahu dulu rumusnya. Tegangan maksimum sama dengan V kali Q per V kali T. Di mana V
minus V nanti ada 4R per 3Pi dikali Pi per 2 kali R pangkat 2. Baru di bawahnya itu adalah dari I, nilai I-nya per 4 IR pangkat 4 hasilkan berapa? 2R. Maka dari tersebut dapatkan nanti hasil 4 per 3 dikali V per IR kuadrat, ya kan? K sama dengan 4 volt per 3A. Itu untuk baru mendapat tegangan geser maksimumnya. Sedangkan dicarikan adalah determine the maximum shear stress, ya kan? Maximum shear stress otomatis ya kita mencari Qmax-nya. Ya, cari Qmax. Mana Q-nya sama dengan integral Y dA sama dengan Y 2 akar R Uch 2 minus Y pangkat 2 kali DY untuk kurung K nanti untuk Qmax-nya sama dengan, ini kelihatan aja ya. Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Pak, Integral dari R terhadap 0 2Y akar R pangkat 2 minus Y pangkat 2 dy sama dengan 2 per 3 R pangkat 3. Nah, ini adalah jawaban dari tentukan maksimal shear stress ada cross section. Jadi pada cross section bagian tengah itu Qmax-nya berapa? Oke. Baru kemudian di sini ini gimana cara naikinnya? Oke, for the beam and loading shown, consider section N and determine the shearing stress at the point A. Oke, sebentar ya. Oke, lanjutkan.
Nah, apabila di sini tentukan poin A, poin B sama the largest shearing stress at section N and N berapa nilainya? Kalau misalnya dilihat dari sini, kondisi N itu dipengenkan pengen diketahui berapa sih shearing stressnya. Ya nanti kita cari sama-sama, tapi kita tentukan dulu nilai A sama B-nya. Apabila kita suatu high beam, sebuah beam berbentuk seperti ini ya, seperti ini dengan panjang 160 untuk bagian atasnya, 100 lebarnya, dan beberapa bagian sudah diketahui kondisinya, dan ada titik bagian tertentu yang pengen diberitahu shearing stress pada kondisi titik A, B sama di bagian N perpotongan N dan N. Sebelum itu ya, kita menggunakan rumus seperti kita tahu, kita menggunakan yang gesernya sama dengan view Q per I kali T ya. Aduh. Terus kemudian nanti kita menentukan yang namanya from statistik, from static, di mana V-nya itu sama dengan 90 kilonewton ya, di mana V-nya sama dengan 90 kilonewton, dan kita harus tahu Y average-nya itu sama dengan sigma YA per sigma sigma A. Tahu untuk menentukan ininya ya, Y rata-rata sama dengan sigma YA N semereng dengan 90 dikali 20 kali 160 terus kemudian ditambah 2 kali 40 kali 80 kali 20. Bawahnya adalah sigma A-nya, penampangnya ya. Itu sama dengan 20 dikali 160 ya. 20 kali 160. Baru kemudian 2 kali 80 kali 20 ditambah 20. 2 dikali 80 dikali 20. Didapatkan hasilnya sama dengan 65 mm. Nah, sampai dapat G-nya dulu. Nah, baru kita tentukan INA-nya lagi. Kan kita harus dapat I-nya juga. I
pada kondisi tengah, itu rumusnya sama dengan 1/12 dikali 160 dikali 20/3. Ditambah 160 kali 20 kali 90 minus 65 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1/12 20 kali 80 pangkat 3 plus 80 kali 20 10 dikali 65 minus 40 pangkat 2. Dapatkan, kita hitung pakai kalkulator. Satu per 12 160 dikali 20 pangkat 3 ditambah 160 kali 20 kali 90 dikurang 65 kurang pangkat 2 tambah tambah 2 kali 1/12 kali 20 kali 80 pangkat 3 ditambah 80 kali 20 kali 65 minus 40 kurang pangkat 2. Sorry. Yes. Kacau. Bentar, ada yang salah. Bentar ya, saya masih dapat apa ya? Kok salah gitu. Dikali ya. Nah, baru kurang kan. 5813333 ya, oke.
hasilnya adalah 58,3333,33. So, kita bisa sederhanakan ya menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi bisa 5,813 kali 10 pangkat 6 milimeter ya, pangkat 4. Oke. Dari hal tersebut ya, kita baru bisa mencari nilai A-nya ya. Cari nilai A-nya gimana? Ya, kita hapus dulu. Hapus yang ini. Kita tulis nilai A-nya di sini. A sama dengan ya. Pertama kita tentukan Q-nya dulu. Q dari si A. Sama dengan Y rata-rata dikali A sama dengan 90 kurang 65 dikali dikali 20 kali 60. Nah, 20 dikali 60 160 menghasilkan 80.000 milimeter kubik. Nah, digitnya volume sudah ya. Kemudian baru kita bisa mencari dengan menggunakan rumusnya. Dengan geser A sama dengan V, ya kan? V kali QA per I TA, ya kan? P-nya berapa? P-nya tadi kan 90, ya kan? Atau setara dengan 90 Newton ya 90.000 Newton. Terus kemudian QB-nya QB-nya ini bukan. QA-nya itu kan tadi nilainya berapa? 80.000. Baru ITA-nya berapa? 5,83. Oh, 5,813. Jadi 10 pangkat 6. Baru kemudian dikali dengan tebal dari si B-nya itu berapa. Misalkan 20 mm atau ya 20 mm, maka tambahin kali 20. Berapa hasilnya ya? 9.000 dikali 8 dibagi 5,813 kali 10 pangkat 6 dikali dengan tebalnya nanti. Karena ada 2 bagian ya, jadi itu dikali 2. Dihasilkan, dengan geser A-nya,
itu sebesar 30,9. 30,96. MPa. Ya, seperti itu. Baru kemudian kita hapus lagi ya. Bagiannya it's oke. Baru kita nyari soal yang B. Yang B bagaimana? Sama rumusnya. Kita nyari dulu QB-nya berapa. B sama dengan Y average kali A sama dengan 90.000 ya kan? 90.000 kali minus 30.000. Baru ini per sama ya, INA-nya sama dengan 5,813 kali 10 pangkat 6 kali 20 mm. Didapatkan adalah nilainya sorry. Ini nyari QB-nya dulu, bukan nyari yang terus lagi. QB sama dengan Y kali A sama dengan minus 15 dikali 20 kali 30 sama dengan berapa itu? Minus 65 dikurangi 15 kurung kali 20 kali 30 minus 30.000. Nah, MPa itu kan milimeter kubik. Baru dari situ kita mulai mencari tegangan geser B sama dengan view QB ya kan per ITB sama dengan kan 90. Saya buat dulu garisnya. Ribu yang dikali minus 30.000 per tadi ya 5,813 kali 10 pangkat 6 terus kemudian dikali 20 tebalnya didapatkan hasilnya adalah minus 23,23 MPa. Ya, ini untuk dapat tegangan geser dari stresnya B, poin B. Baru bagaimana dengan yang penempang bidang NN? Oke.
sama ya, kita tentukan dulu ini yang C ya. Tentukan dulu Q dari NA sama dengan tadi average kali A sama dengan 2 ya dikali 65 per 2 kali 65 dikali 20. Kan didapatkan hasilnya 84.500 milimeter. Terus kemudian habis dari Q&A ya, kita mencari yang namanya maksimumnya sama dengan VQB per ITB kan. Dimana V-nya itu adalah sama 90.000. QB-nya adalah yang pakai yang tadi 84.5.000. Baru ITB-nya adalah yang tadi bagian bawah 5,813 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 kali 2 kali 20 ya. 2 kali 20. 5,813 kali pangkat 6. Terus habis itu dikali 2 kali 20 mm. Berapa sih? 90.000 dikali 845 baru 5,813 kali 2 dikali 20 327. Hasilnya adalah 327,068 kan sebentar. Kayaknya ada yang salah 5,813 kali 10 pangkat 6 84 845.000. Oh, saya. Oke, ini kelebihan yang ini. 2 dikali 65 2 dikali 65 kali 2. Oh iya, kelebihan nolnya. Ini salah nih. Ini kelebihan nolnya nih. Nah, 44.500. Sehingga itu adalah nilainya 32,72 MPa 3 Pascal. Nah, itulah untuk soal nomor 2 ya. Rumusnya sudah ada, tinggal dikerjakan.
Nah, baru kemudian ada contoh yang berikutnya. Sini ada sebuah high beam ya. High beam ini jelas terlihat beam diketahui memiliki V sama dengan 80 kN atau setara dengan 80.000 Newton. Cross-sectional dimension of beam are shown, determine the distribution stress over the cross-section of the beam. So, it means mana kursornya? Means bagian atas permukaannya itu tegangan gesernya sama dengan 0, ya kan? Dengan 0. Terus the point A of the flank, the point A itu kita menganut rumus tegangan geser sama dengan VQ kali IT. Kita cari V-nya sudah dapat ya, Q-nya belum, I-nya belum. Thickness-nya sudah, ya kan? Kita cari jelek sekali. Oke, kita cari dulu I-nya. I sama dengan 1/12 dikali 15 dikali 200 pangkat 3 plus 2 dikali 1/12 kali 300 ya. Kan panjang atasnya 300 ya. Dikali 20 pangkat 3 plus 20 kali 300 kali 110 pangkat 2. Kita hitung berapa nilainya. 1/12 tambah 2 dikali 1/12 dikali 300 dikali 20 pangkat 3 tambah 20 kali 300 dikali 110 pangkat 2. 70. Dapatnya 155,6 atau kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Sudah dapat I-nya, baru kita mencari Q-nya. Q sama dengan ya Y average kali A, di mana Y average itu sama dengan 300 kali 110 ya, 300 kali 110. Terus 10 dari cross sectionalnya dikurangi jadi 110
Nah, dari tag tengahnya kan 200, 100 ya kan, tambah 5 ditambah bagian itu 20. Jadi punyanya adalah bagian tengahnya jadi 110. Nah, tabalannya kita tahu itu nilainya adalah 20 dikali 300 ya. Jika lebar sampai tengahnya itu adalah 110. Ya. Dapatkan hasilnya adalah 660.000 milimeter kubik. Nah, baru kalau sudah itu, T-nya kan sudah tahu ya. T-nya adalah 300 milimeter. Maka kita bisa menentukan shear stress-nya sama dengan V kali Q per I kali T sama dengan V-nya udah temu yaitu 8 di soal ya, 80.000 Newton kali Q-nya adalah 660.000, baru bawahnya adalah T-nya adalah 300, I-nya adalah 155, 6 kali 10 pangkat 6. So the final result is 1,113 MPa at the point A on the flank ya. Baru kalau misalnya karena dia pada flanknya ya otomatis tebalnya yang dipakai adalah di 300. Tapi kalau misalnya at the point of the web yang dipakai adalah ketebalannya si 15. Ya, ketebalan yang 15 yang dipakai. Kalau yang web itu, kalau yang atas ya ketebalannya si A daerah 300 itu. Terus kalau point at point A on the web ya nanti rumusnya sama, tapi nanti yang akan diganti adalah ketebalannya saja 15 mm. Yang lainnya sama. Jadi dapat hasilnya adalah 22,62 MPa. Pasti wajar karena sini paling besar. Ya, seperti itu. Kalau distribusi ya kita harus mengecek kondisi A pada jarak 300 sama kondisi A di daerah tebalan 15 mm. Dan untuk poin C-nya sama semuanya rumusnya. Hanya saja memang diganti adalah Q-nya. Kalau misalnya at point C, itu ada C nggak sih? Ya, Q-nya nanti bisa diganti kalau untuk at point C on the mid web. On the mid web-nya.
Kita lanjut. Ini gimana? Nah, ini sama ya kayak soal sebelumnya. Untuk menentukan nilainya menggunakan rumusnya sama, geser sama dengan VQ per IT. Kita baru lihat nilainya berapa dan gitu. Nah, tugas teman-teman saat ini adalah mengerjakan ini. Sekarang jam berapa nih? Jam 14:10. Ya, saya akan buat submission di mana di kuliah.tk.ac.id dan dikumpulkan hari ini, dikerjakan untuk sampel nomor 10 sama yang nomor ini yang berikutnya. Paling lambat ya saya kasih waktu 3 jam ya buat ngerjain ini. Caranya seperti di kuis. Nanti soalnya tidak saya upload, tapi saya minta hasil jawabannya langsung karena teman-teman nanti bisa langsung melihat di sini ya. Silakan difoto dulu teman-teman. Ini example 10. Sudah? Sudah, Pak. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah tentukan lokasi E dari regangan inti poin 0 untuk thin weld member memiliki penampakan seperti gambar di bawah ini. Diketahui gambar, maaf tipe, di bawah tipe lagi memiliki ketebalan T. Nah, tentukan nilai kondisi O-nya bagaimana. Salah. Mau hujan lagi. Oke, sudah difoto? Sudah, Pak. Oke, thank you. Saya akan buat langsung di kuliah.itk.ac.id. Mana ya? Kuliah.itk di tugas ya. Silakan nanti cari di tugas. Nanti akan saya kasih waktu di situ sampai ya dari 3 jam dari sekarang ya kurang lebih. Saya masukkan sekarang deh. Assignment. Tugas perkuliahan ke-9 kelas A. Deskripsinya tidak usah, langsung dikerjakan saja. Additional filenya tidak perlu saya masukkan. Baru saya edit dulu ini. Sekarang tanggal 18. Mulainya tadi jam 13. Saya mulai ya 14:15 deh. 14:15 dikumpulkannya 3 jam dari sekarang, artinya 14, 15, 16, 17, 15 ya. 17:15 deadline. Filenya ya usahakan Word ya, atau terkecuali ya harus dikerjakan. Ada pertanyaan habis ini? Pak, kalau ditulis tangan aja nggak apa-apa? Ya tulis tangan, di foto, upload. Nah gitu aja deh. Pak, ini tidak bisa ditambah lagi kan Pak waktunya? 3 jam. Kelas sore, Pak. Ada kelas sore ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada, Pak. Habis ini. Oke, saya edit lagi. Untung ada yang ngomong. Gimana cara editnya? Edit setting. Deadline-nya 19:00 lah ya. Kan 2 soal aja. 19:00 sampai dari sekarang sampai 19:00.
Ini kelas A ya, jadi restrict code access-nya saya edit dulu. Grade, grade malah salah. Ini kelas A kan? Iya Pak, kelas A. Oke, terima kasih. Duh, agak loading. Oke. 30 participant must be submit before 7 p.m. ya. So you have 4 hours and 45 minutes to finish this assignment, short assignment. You can use Word or jangan Excel lah. As long you can do it with all Microsoft Office application. And then try to work yourself because there's only 2 questions. Itu ya. Itu saja dari saya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Meskipun yang hadir cuma 22 ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau ada yang teman yang terlambat, mengumpulkan bagaimana Pak? Ya udah terlambat ya gitu. Lagi di jalan Pak? Ya nggak tahu. Saya nggak lagi di jalan. Gitu ya. Masa udah tahu kuliah masih ini apa di jalan. Gitu ya. Tolong diberitahu teman-temannya. Paling lambat jam 7 malam atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian tengah. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Tidak ada pertanyaan lagi? Seperti biasa ya, diketahui. Oke, diketahui, ditanya, dijawab. Satuannya jangan lupa. Oke. Itu saja, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa lihat rekamannya melalui YouTube nanti. Ya udah, dadah. Baik Pak, terima kasih Pak. Sehat-sehat ya, Dea. Pak, selamat siang. Iya, Siap. Pak.